Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dengan siraman rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyambut hari yang agung ini, Hari Raya Idul Adha. Sejak tadi malam hingga pagi hari ini, masih dalam suasana mewabahnya virus COVID-19, kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, tetap serentak mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri, baik yang tua maupun yang muda, pria dan wanita, semua menunaikan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Idul Haji. Disebut Idul Kurban karena hari raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu menunaikannya. Adapun hewan yang disembelih untuk ibadah kurban, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta. Selain hari raya kurban, Idul Adha juga disebut sebagai Idul Haji atau Lebaran Haji. Karena sejak tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunnahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah pada tanggal yang sama, yaitu 9 Zulhijjah. Berkaitan dengan ibadah haji, haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu,
Ibadah haji memiliki pahala besar bagi yang mabrur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Oleh karena itu, kalaupun di tahun ini kaum muslimin di Indonesia belum bisa melaksanakan ibadah haji karena adanya wabah, bagi yang sudah mampu untuk mendaftar haji, maka bersegeralah, karena Allah akan melihat bagaimana usaha hambanya untuk dapat menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Roda itu berputar. Jangan sampai di saat kita mampu untuk berhaji, hanya dengan alasan belum siap dipanggil bapak haji atau ibu haji, atau dengan alasan masih banyak tanggungan kebutuhan anak, terlalu memikirkan harta warisan apa yang akan dibagikan kepada anak-anaknya, lalu kemudian kita menunda mendaftar untuk berangkat haji. Padahal haji adalah salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya, khususnya bagi yang mampu. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sekali lagi, roda itu berputar. Jangan sampai kita menyesal di akhirat, karena barangkali ketika keinginan haji sudah muncul, kita tidak bisa melaksanakannya, karena mungkin sudah terlanjur miskin, atau terlanjur tua dan tak berdaya. Padahal dahulu kita pernah kaya dan pernah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ibadah kurban, Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Idul Adha adalah sebuah hari raya umat Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih, yang kemudian sesembelihan itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini persis 70 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, seseorang yang berkurban, sama halnya ia membuang jauh-jauh tabiat buruknya, sikap egoisnya, keserakahannya dan lain sebagainya. Kurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Ada beberapa hal kesalahan pemahaman yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, adanya kalimat saya sudah pernah berkurban. Padahal kurban bukanlah amalan yang cukup dilakukan sekali seumur hidup. Namun setiap kali kita mampu membeli hewan kurban, mampu menyembelih hewan kurban, maka di saat itulah kita diperintahkan untuk selalu berkurban.
maka ganti kalimat saya sudah pernah berkurban dengan kalimat selama Allah masih memberikan nikmat cukup, maka saya akan terus berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian, kesalahan pemahaman yang sering terjadi adalah enggaknya seseorang melaksanakan kurban hanya dikarenakan mereka belum diakikohi oleh kedua orang tuanya. Padahal antara kurban dan akikoh adalah berbeda. Sehingga jangan menggunakan alasan tersebut untuk menunda kebaikan dengan menyembelih hewan kurban, padahal kita mampu untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan untuk membeli hewan kurban, lalu tidak melakukannya atau tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat solatku. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, bagi yang tahun ini merasa mampu, namun belum dapat berkurban di hari ini, masih ada kesempatan berkurban di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan memampukan kita untuk segera menunaikan haji, dan memberikan kemampuan dan kesadaran kepada kita untuk senantiasa berkurban atau menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allah